Hai semua, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok Adidas ingin membagikan apa saja sih yang telah kami temukan dan dapatkan dalam proyek marketing manajemen pada brand Adidas kali ini. Nah, sebelum ke materi, tentunya kalian harus tahu dulu bahwa pada kesempatan kali ini kami kelompok Adidas akan membahas marketing environment, strategi STP, marketing mix, gap serta solusi, dan yang terakhir ada advice untuk brand Adidas sendiri. Microenvironment. Dalam microenvironment brand Adidas terdapat 5 bagian utama. Yang pertama ada supplier. Adidas telah outscoring 95% dari produksinya kepada pemasok pihak ketiga yang independen, terutama terletak di kawasan Asia. Yang kedua ada marketing intermediaries. Sampai saat ini, brand Adidas masih menjalin banyak kerjasama dengan berbagai retailer dan perantara pemasaran ternama di seluruh dunia. Yang ketiga ada kompetitor. Salah satu kompetitor utama Adidas sampai saat ini adalah Nike. Kemudian yang keempat ada public. Adidas perlu mempertimbangkan di mana pelanggan potensial tertinggi mereka berada, contohnya Liga Eropa. Dan yang terakhir ada customers. Basis konsumen Adidas digolongkan berdasarkan kelompok kelas menengah ke atas dan bawah melalui produk dan layanan yang berpusat pada pelanggan. Macro environment. Sedangkan pada macro environment brand Adidas terdapat 6 bagian utama, yaitu yang pertama demografik. Demografik brand Adidas tidak memberi batasan umur dan gender pada produk. Yang kedua ada economic. Untuk mengurangi banyak pengeluaran dana, Adidas harus menyetujui ataupun melakukan kontrak manufaktur ke negara lain. Yang ketiga natural. Adidas juga telah menekankan kembali mengenai komitmen dan campaign mereka dalam hal menjaga keberlanjutan lautan melalui koleksi terbarunya yaitu Ultraboost. Yang keempat teknologikal. Pada zaman modern ini, perusahaan Adidas sudah berhasil menerapkan sebuah pabrik yang menggunakan robot-robot dan teknologi pencetakan 4D untuk memproduksi sepatu. Yang kelima, politikal. Segi politik yang berpengaruh terhadap Adidas terlihat pada syarat regulasi untuk mendistribusikan dan menjual produk, contohnya seperti pajak dan jaminan keamanan produk. Dan yang terakhir ada culture. Segi kultural bagi Adidas sendiri yaitu dapat terlihat ketika Adidas ingin masuk ke dalam pasar sebuah daerah. Maka ia akan memperhatikan apa saja kriteria, pola konsumsi dan minat dari konsumen itu sendiri. Deskripsi STP, segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi dari brand Adidas sendiri berfokus kepada mereka yang berada di kalangan konsumen menengah ke atas dan perkotaan. Untuk segmentasi usia brand Adidas mengelompokkan ke dalam beberapa segmen berbeda, dari anak-anak usia 1 tahun hingga orang dewasa. Brand Adidas juga mendukung adanya kesetaraan gender pada pengguna sepatu yang mereka produksi. Yang kedua ada targeting. Saat ini targeting Adidas terfokuskan kepada kalangan remaja dan dewasa berkisar umur 17-30 tahun yang bertempat tinggal di perkotaan besar. Adidas juga menargetkan produknya kepada masyarakat yang notabene sebagai seorang sneaker entusias. Positioning. Brand Adidas memiliki slogan yang paling terkenal yaitu Impossible is Nothing. Brand Adidas ingin memposisikan diri dalam menciptakan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk dan layanan tanpa ketidakmustahilan dan tanpa batas. Slogan tersebut didukung dengan terciptanya produk berkualitas dengan tingkat originalitas yang tinggi, desain inovatif dan rasa nyaman. Produk. Adidas sangat memperhatikan kualitas dan desain produk. Adidas menggandeng desainer ternama, contohnya Raf Simons. Produk Adidas memiliki ciri khas tersendiri dan ikonik. Ini dilakukan untuk menaikkan brand image terhadap konsumen. Keseluruhan proses produk memerlukan waktu 6 bulan. Portofolio produk terbagi menjadi 3, Adidas Performance, Adidas Original, dan Adidas Neo. Ketiga jenis produk tersebut memiliki beberapa logo unik untuk menggambarkan masing-masing makna dan jenis produk. Produk mereka juga terbagi menjadi general item dan exclusive item. Price. Adidas menggunakan skimming and competitive pricing, seperti penetapan harga tinggi saat perilisan produk, lalu harga akan menurun perlahan. Ini didukung oleh diferensiasi yang berorientasi kepada kualitas dan eksklusivitas produk. Harga yang ditentukan bervariasi, mulai dari 100.000 hingga 10 juta rupiah. Harga ini selalu dapat diterima pasar karena sebanding dengan kualitasnya. Place. Adidas berhasil menciptakan rantai pasokan bersifat global dan berlapis.
Adidas menetapkan pabriknya di 132 negara dunia. Sebagian besar pabrik berada di kawasan Asia. Untuk distribusi, Adidas bekerja sama dengan ekspedisi setempat untuk pengiriman produk. Sistem pergudangan mereka sangat baik, dapat menampung 71.000 SKU dan dapat menangani 200.000 unit setiap hari. Toko Adidas tersebar luas di mal kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali. Adidas mendesain lokasi toko yang strategis dan layoutnya dengan nuansa dan banyak aksesoris berupa ornamen yang sesuai dengan karakteristik produk mereka. Ini ditujukan untuk peningkatan experience pelanggan. Promotion. Adidas melakukan banyak cara untuk kegiatan promosi seperti perilisan produk, yaitu dengan advertising, sales promotion, personal selling, public relation, dan digital marketing. Advertising berupa iklan broadcasting di televisi, billboard di tempat umum, penggunaan website dan aplikasi mobile di masing-masing wilayah. Lalu sales promotion berupa pemberian diskon dan kupon potongan harga produk tertentu pada event atau periode tertentu. Personal selling berupa pemanfaatan SDM yang bertindak sebagai konsultan pada setiap toko Adidas. Lalu public relation berupa sponsorship dan kolaborasi dengan atlet dan public figure ternama dunia seperti Kanye West, Lionel Messi, dan Real Madrid. Digital marketing berupa pemanfaatan interaksi di sosial media dengan comment section dan penggunaan filter atau emoji yang interaktif terkait seputar produk. Gap dan solusi di antara marketing environment, marketing mix, dan strategi STP. Pada bagian ini kita akan membandingkan gap di antara ketiga materi sebelumnya beserta solusinya. Gap terjadi di antara micro environment suppliers dengan segmentasi dan manajemen supply chain, yang disebabkan karena Adidas harus kehilangan beberapa kontrol untuk memastikan kualitas produk sudah sesuai dengan segmentasi yang diharapkan. Solusinya membuat atau menciptakan sebuah perjanjian ketika pembuatan kontrak bersama dengan pemberian hak pengadaan barang pada perusahaan asing. Pada perjanjian tersebut, Adidas harus bisa lebih tegas dalam menekan ataupun menunjukkan seberapa kuat mereka ingin memberikan kualitas dan kepuasan produk yang terbaik pada para pelanggannya. Gap antara politik dengan place mengenai masalah politik dengan aspek place. Permasalahan terjadi ketika Adidas ingin memasuki sebuah wilayah yang memiliki pasar yang lebih besar dan potensial untuk menciptakan profit dan meningkatkan standar efisiensi. Namun kendala oleh sistem pajak yang terlalu besar ataupun hubungan diplomatik antara wilayah yang kurang baik. Solusinya adalah pihak Adidas harus lebih memprioritaskan negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara pusat agar lebih mudah dalam menghadapi akses untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih baik dengan wilayah yang mereka ingin tuju. Advice. Yang pertama, fokus untuk melakukan digitalisasi dalam strategi pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik termaju dalam teknologi modern. Yang kedua, fokus pada peningkatan kredibilitas merek Adidas, meningkatkan pengalaman bagi konsumen dan mendorong batas-batas dalam keberlanjutan. Yang terakhir, fokus menentukan barang mana yang lebih laku di area tertentu dan memastikan bahwa strategi pemasaran memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah semua hal tadi sudah tepat dilakukan oleh brand Adidas? Silakan kalian taruh pendapat, saran, dan kritik pada kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.